Hai guys, dari analisa on-chain ini tampaknya harga Bitcoin itu didorong oleh market futures. Kita akan lihat apa analisanya. Ada juga pengumuman berita kemarin, sedikit info Bitcoin ETF, analisa harga Bitcoin, berita Uniswap, BlockFi, dan Robinhood yang tampaknya memiliki banyak sekali Bitcoin dan Ethereum. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Kita akan mulai dulu dengan event yang muncul kemarin, yaitu ada non-farm employment change. Ini berkurang dari sebelumnya itu 371.000 dengan forecast 194.000. Actualnya itu lebih bagus, lebih rendah dibandingkan dengan forecast, di mana ini bagus untuk kripto. Preliminary GDP quarter per quarter ini mengalami penurunan, sehingga biasanya ini adalah hal yang baik untuk kripto juga ya teman-teman, di mana forecastnya ini sama dengan sebelumnya yaitu 2,4%, tetapi rupanya hasilnya itu lebih rendah dibandingkan dengan ini. Artinya GDP itu ada penurunan. Dan kalau terjadi selama 2 kali, itu bisa berakibat kepada masuknya Amerika Serikat ke dalam resesi. Dan berita kemenangan Grayscale itu meningkatkan probabilitas spot Bitcoin ETF untuk diterima tahun ini menjadi 75%. Awalnya itu chance-nya itu adalah 65%, sekarang berubah menjadi 75%, di mana di dalam minggu ini itu di tanggal 3, tanggal 4, ada deadline pertama SEC harus membuat keputusan untuk 7 Bitcoin ETF yang diproposal oleh beberapa fund manager. Dan ini ada di tanggal 1, ada tanggal 2, dan tanggal 4 ya teman-teman. Jadi ada iShares, Bitwise, FundX, dan seterusnya. Ini harus dijawab oleh SEC. Kalau misalnya dijawab, di-approve, maka ini akan sangat bullish sekali untuk Bitcoin. Tetapi kalau sebaliknya, mungkin ini bisa menjadi alasan investor untuk menjual Bitcoin-nya terlebih dahulu, karena biasanya September adalah bulan yang bearish. Jadi ini adalah penentuan yang cukup signifikan untuk harga Bitcoin. Sekarang kita akan melihat analisa harga Bitcoin. Kemarin itu terjadi penurunan, hari ini ada sedikit penurunan. Untuk indikator balik lagi ke daerah di bawah 50, tetapi masih dalam posisi bullish crossover ke atas. Harga itu retrace sampai ke Fibonacci 50. Jadi kita tarik dari sini, itu pas di Fibonacci 50, tidak boleh lewat 50 ini, yaitu di harga 27.050, sehingga tidak membuat skenario bearish itu lebih kuat. Kalau misalnya bisa bertahan di atas Fibonacci 50 ini, maka kita bisa melihat adanya masih ada potensi ini adalah wave 4-nya. Wave 4 akan ada pola dulu, habis itu bisa ke wave 5-nya. Selesai 1, 2, 3, 4, 5 itu akan menunjukkan tanda awal kalau Bitcoin itu bisa bullish ke atas, tetapi sampai sekarang kita belum melihat adanya 5 wave yang ke atas tersebut kalau kita analisa berdasarkan Elliott Wave. Dan hari ini juga kita akan melihat adanya monthly close. Ini juga merupakan hal yang cukup penting, di mana sebelumnya monthly close yang terendah itu ada di harga 27.200, jadi sama seperti kondisi sekarang ya teman-teman. RSI ini harus bertahan di atas 50, dan MACD sebenarnya tidak masalah karena pasti bisa bertahan selama beberapa 1-2 bulan ke depan kalau misalnya terjadi penurunan. Tapi secara price action itu adalah hal yang harus kita lihat. Jangan lebih rendah dibandingkan dengan close sebelumnya. Lebih baik kita bisa lebih tinggi dibandingkan dengan ini. Apakah bisa close dengan menjadi hijau? Itu sangat kecil kemungkinannya karena harus sampai ke 29.250. Sangat kecil kemungkinan untuk seperti itu. Jadi kemungkinan besar akan close dengan merah seperti ini asalkan tidak di bawah 27.200. Ada berita mengenai gugatan kepada Uniswap, di mana ada seseorang pengguna Uniswap ini yang mengklaim kalau dia itu hilang uangnya karena token-token scam yang ada di exchange ini. Tetapi dari hakim, dia memberitahu kalau Ethereum dan Bitcoin itu adalah komoditas ya. Dan ini sangat jelas sekali kalau mereka itu menganggap Bitcoin dan ETH itu komoditas. Lain halnya dengan SEC yang masih bingung atau sengaja tidak mau mengatakan yang sebenarnya ETH itu apakah sekuritas atau komoditas. Mereka tidak mengatakan soal itu karena mereka ingin semacam menekan perusahaan-perusahaan kripto. Nah, orang-orang yang tidak ada agenda, lihat saja dia menyebutnya ini sebagai komoditas. Dan disebutkannya juga Uniswap adalah decentralized exchange ya. Jadi adalah exchange yang memang
decentralized, sehingga kalau misalnya dia decentralized tidak bisa kita menyalahkan Uniswap karena itu bukan pekerjaan Uniswap untuk melisting token-token yang scam. Itu bisa dilakukan oleh siapapun yang menggunakan platform Uniswap ini. Dan ada sedikit berita juga di mana BlockFi, salah satu platform checks, itu akan mengkonversikan beberapa aset kriptonya itu menjadi stablecoin. Ada 3 koin yang perlu kita ketahui, yaitu Algo, BCH, dan Doge. Sehingga ini kita perlu waspada, mungkin bisa memberikan selling pressure kepada 3 koin ini ya teman-teman. Dan ada juga penemuan dari Arkham Intelligence yang mengidentifikasi kalau wallet Robinhood ini adalah pemegang ETH terbesar kelima ya teman-teman. Ini adalah sesuatu yang menurut saya bullish sekali karena Robinhood memegang banyak sekali Ethereum. Bukan hanya Ethereum saja tetapi Bitcoin juga. Akan saya tunjukkan di mana di beberapa video yang sebelumnya itu ada whale yang senantiasa mengakumulasi Bitcoin ketika harga itu cukup berada di daerah yang lebih rendah dibandingkan dengan yang harga 30 ribuan. Nah, rupanya whale tersebut itu adalah Robinhood. Robinhood itu sekarang sedang melaunching custody atau penyimpanan, pengiriman, jasa pengiriman dan penerimaan koin Bitcoin dan Dogecoin. Ditambah lagi bisa melakukan swap atau jual beli Ethereum di platformnya. Dia memiliki ratusan ribu pengguna di 140 negara di dunia. Ketika dia launching di aplikasi App Store di bulan Maret, itu bisa, walletnya itu bisa untuk menyimpan Compound, Matic, Shiba Inu, Solana, Uniswap, USDC. Dan akan berencana untuk merambah ke OS Android, kemungkinan akhir tahun ini ya teman-teman. Fitur swap di Ethereum ini itu akan dibuka untuk beberapa pengguna saja, dan setelah beberapa minggu dari sini itu akan dibuka untuk ke semuanya. Ini juga hal yang baik, bisa mendatangkan lebih banyak lagi volume perdagangan Ethereum di platform Robinhood ini, dan bisa meningkatkan probabilitas untuk harga Ethereum itu bisa naik ke atas ya teman-teman. Jadi ini adalah hal yang bullish sekali karena dia mensupport Bitcoin, Dogecoin, dan Ethereum swaps ya. Dan sekarang kita akan melihat analisa on-chain ini oleh MACD, di mana kenaikan Bitcoin yang barusan itu, yang kemarin-kemarin itu didorong oleh market derivatives. Ya, salah satunya adalah market futures, di mana kondisi sekarang itu lebih didominasi oleh market futures dibandingkan dengan spot ya. Sejak bulan April itu sampai sekarang didominasi oleh market derivatives. Kita lihat kalau rasio volume trading spot dengan derivatif itu berada di daerah rendah. Kalau misalnya rendah berarti derivatifnya yang banyak, spotnya sedikit. Kalau garis ungu ini tinggi berarti spotnya itu besar. Nah, ketika low yang ada di bulan Desember tahun lalu itu 15.500, spotnya itu sangat tinggi sekali, artinya banyak yang melakukan perdagangan spot, antara itu jual atau beli. Nah, ketika harga itu naik sampai ke 30 ribuan, itu lebih banyak didorong oleh market derivatives. Untuk kondisi funding rate sekarang memang tidak se-ekstrim yang sebelumnya ketika dump dari 30.000 ke 26.000 itu terjadi, jadi masih dalam tahapan normal. Ini mengurangi resiko terjadinya air terjun ya, itu harga Bitcoin. Volume trading di spot, ini kita lihat itu dalam posisi yang sangat rendah sekali sejak bulan April sampai sekarang, jadi tidak ada gairah di dalam pasar. Sedangkan untuk market futures ini cukup tinggi ketika harga Bitcoin itu naik dari 26.000 sampai ke 28.000. Jadi market derivatives yang mendorong kenaikan ini. Apakah masih bisa naik? Masih bisa. Apakah masih bisa turun dari sini? Itu juga sangat mungkin sekali. Jadi kita tetap harus waspada soal ini. September juga bisa menjadi bulan yang bearish. Kita akan pantau terus untuk pergerakan harga Bitcoin selanjutnya. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.